Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Bapak Ibu, selamat sore, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian juga yang ada di rumah, selamat sore, shalom. Kita bisa bersatu hati memuji dan menyembah Dia. Kalau kita ada, kita diciptakan sebagai penyembah-penyembah Allah. Bukan karena Dia suka disembah, namun Dia layak dipuji dan disembah. Oleh sebab itu mari kita sembah dan puji Dia dengan segenap hati, dengan ketulusan dan bahkan kerinduan kita untuk memuji dan menyembah Dia. Mari kita sama-sama angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya, Yesus kami puji. Di
raja di atas segala raja, yang bertahta di atas puji-pujian, yang berdaulat atas hidup kami. Engkaulah satu-satunya sesembahan dalam hidup kami, satu-satunya juru selamat dalam hidup kami. Kebangkitan-Mu Tuhan membangkitkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami ada sebagai penyembah-penyembah-Mu. Bertahtalah terus di atas pujian penyembahan kami. Bertahtalah terus di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Sebab kami terus ingin memuji dan menyembah Engkau dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan suara-Mu. Mari Bapa, kami rindu Tuhan. Engkau berkata-kata lewat hamba-Mu. Kami rindu Tuhan Engkau sampaikan pesan-Mu melalui hamba-Mu pada saat ini. Pesan yang boleh menguatkan iman percaya kami. Firman yang hidup itu boleh hidup dalam kehidupan kami. Menjadi rema dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan, Shalom. Selamat kita bersama-sama bersekutu pada sore malam hari ini. Dan semua kita menyadari hanya karena anugerah Tuhan, Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kita boleh bersama-sama untuk menaikkan pujian, penyembahan dan doa kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 13 ayatnya yang ke-12. Amsal 13 ayat 12 dikatakan demikian firman Tuhan, harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Sekali lagi, harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang harapan. Apalagi kalau harapan itu adalah harapan yang tertunda. Artinya membutuhkan sebuah proses. Ada sebuah perbincangan di kalangan masyarakat yang sering kita dengarkan, bahkan mungkin juga kita terlibat di dalamnya. Satu istilah yang dikatakan seperti ini, jangan terlalu percaya. Apalagi di era seperti ini, apa-apa kan bisa langsung disebar luaskan dengan media sosial yang ada. Tapi ada juga orang katakan jangan terlalu percaya. Artinya apa? Selidiki dulu. Ada lagi di kalangan mungkin seorang pemuda atau pemudi yang sedang menjalin hubungan cinta tentunya. Lalu orang tua atau keluarga katakan jangan terlalu mencintai. Nah, kenapa? Jangan sampai nanti harapannya itu bukan harapan yang baik, tapi nantinya akan menyedihkan. Dan berapa banyak yang kita temukan orang-orang yang sudah jatuh cinta, lalu kemudian tidak dapat dipisahkan lagi. Bahkan dia katakan lebih baik aku mati daripada aku tidak jadi dengan dia. Walaupun ada hal-hal yang lain, di sisi-sisi yang lain yang sebenarnya
bagi orang tua, bagi keluarga, itu tidak menguntungkan untuk masa depannya. Tapi karena sudah terlalu cinta dan tidak dapat dipisahkan, dia akan terobos untuk menuju ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Ada lagi dikatakan jangan terlalu berharap. Jangan terlalu berharap. Berapa banyak kita kecewa karena harapan-harapan yang sepertinya membawa kita untuk bisa pada akhirnya meraih sesuatu yang diharapkan. Kenapa? Karena kita mungkin melihat sosok yang bisa secara manusia itu bisa diandalkan. Dan dirasa bahwa dia mampu untuk memberikan itu sehingga harapan kita penuh kepada dia. Nah, itu berbagai hal yang kita temukan di dalam masyarakat, bahkan di kalangan kita sendiri, di tengah-tengah pergaulan, di tengah-tengah kita bermasyarakat, bahkan di tengah-tengah kita bergereja. Nah, dari ayat yang kita baca ini, oleh Amsal dia katakan harapan yang tertunda itu menyedihkan hati. Karena sesuatu yang mungkin dijanjikan kepada kita itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya yang kita harapkan. Harapan kita adalah tentunya secepatnya. Kalau bolehlah jangan lama begitu. Siapa yang tidak inginkan masalah pandemi ini segera berlalu? Bukankah harapan kita semua hal yang sedemikian? Tetapi ternyata dalam perjalanan waktu yang ada sebuah proses-proses yang kita perlu jalani. Dan itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Kita sudah alami sepanjang 1 tahun lebih. Dunia goncang dengan masalah COVID ini. Semua berharap supaya mujizat itu bisa terjadi. Supaya semua yang terjadi di bumi ini adalah kedamaian. Bukankah itu adalah sebuah harapan? Amsal telah melihat lebih jauh bahwa harapan yang tertunda itu memang menyedihkan hati. Betapa tidak sedih. Kita harus atur jarak. Yang tadinya cipika-cipiki, sekarang harus dengan jarak jauh. Kenapa? Karena ada protokol kesehatan yang harus kita penuhi. Ada sebuah proses yang harus kita jalani bersama. Tetapi mari kita melihat harapan yang Tuhan sedang sediakan bagi setiap kita. Harapan yang seperti apa? Kalau dunia ini mungkin ada yang katakan bahwa dunia adalah tempat sandiwara, di mana orang bisa berubah. Tetapi ada juga anak-anak Tuhan yang tentunya mungkin sudah sekian lama berdoa, berharap agar supaya doanya, permohonannya itu dikabulkan. Tapi sudah sekian lama doa itu belum juga terjawab. Murid-murid Yesus sendiri pernah kecewa dalam satu harapan. Kita sudah ada di masa-masa di mana Yesus yang telah bangkit, Yesus yang telah hidup. Lalu kita banyak mendengarkan kisah itu, bagaimana murid-murid harapannya adalah bahwa Yesus tidak perlu mengalami hal yang sedemikian. Bukankah dia Tuhan? Bukankah dia berkuasa? Yang punya kuasa di sorga dan di bumi. Bahkan ketika murid mengharapkan bahwa Yesus akan melakukan mujizat, tidak sampai disalib, karena ada tujuan mereka
untuk sebatas menjadikan sebagai raja di bumi ini. Itu sebabnya ketika mereka melihat kenyataan yang ada, tidak sesuai dengan harapan, maka ini masuk dalam kategori yang dikatakan menyedihkan hati. Itu sebabnya Kleopas dan temannya dikatakan firman Allah bahwa dia tinggalkan Yerusalem, lalu pulang kampung. Kenapa? Karena kecewa. Harapan tidak terpenuhi. Apa yang diharapkan daripada Yesus? Ternyata dia bagaikan domba yang keluh, yang tidak dapat berbuat apa-apa. Olokan kepada dia, bahkan perlakuan yang secara tidak manusiawi. Tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan. Dan itu adalah pemikiran manusia dari murid-murid. Itu sebabnya ada sebuah kekecewaan. Nah, kalau Yesus saja yang diyakini oleh murid-murid ketika itu, yang hidup bersama dengan Yesus, yang telah menyatakan kuasanya, bahkan yang memanggil sendiri adalah Yesus untuk menjadi muridnya, toh juga mereka pada akhirnya banyak yang kecewa oleh karena kenyataan yang tidak seperti apa yang diharapkan. Tapi apakah Tuhan itu lalu mengecewakan? Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepada Dia. Tapi dalam harapan itu adalah membutuhkan sebuah proses yang terkadang membutuhkan kesabaran dari kita, ketekunan dari kita untuk sampai kepada satu yang diharapkan. Bukankah Yeremia dia katakan bahwa rancangan Allah itu yang pada akhirnya sampai pada harapan yang tidak akan pernah mengecewakan bagi kita. Sebuah janji yang dari Tuhan ketika kita tunduk kepada Dia. Nah, mari kita lebih jauh lagi melihat bahwa Yesus itu tidak pernah mengecewakan kita. Dan apa yang Dia janjikan adalah sesuatu yang pasti bagi kita. Roma pasal 5 ayat 5 dikatakan demikian. Roma pasalnya yang kelima ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Itu sebabnya betapa pentingnya kita penuh dengan Roh Kudus. Betapa pentingnya hidup kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena kalau tidak, kita akan menuju kepada seperti yang saya katakan tadi. Hanya hidup dalam kekecewaan dan dalam kesedihan. Merenungkan sesuatu yang sepertinya tidak pasti, walaupun dia adalah anak Tuhan. Tetapi oleh suratan Roma dikatakan bahwa pengharapan kita di dalam Yesus itu tidak pernah mengecewakan. Dan ini hanya bisa dimengerti, hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang telah mendapatkan curahan kuasa Roh Kudus dalam hidup, dalam hati mereka. Akan selalu ada dalam sukacita menanti pengharapan itu. Walaupun mungkin begitu sulit, begitu sukar. Dan sekali lagi, semua kita punya harapan-harapan ke depan. Sesuatu yang belum dicapai, yang belum kita dapatkan. Tapi ada harapan. Dan kalau harapan itu di dalam Tuhan, di mana Roh Kudus yang telah Dia curahkan di dalam hati kita, maka kita akan diberi kemampuan sampai mencapai pada kenyataan apa yang kita harapkan di dalam Tuhan. Roh Kudus akan membawa kita untuk hidup dalam ketekunan. Roh Kudus akan membawa kita dalam kesabaran.
tidak tergesa-gesa, apalagi mengambil sebuah keputusan-keputusan yang mungkin hanya sesaat, yang pada akhirnya membawa satu kekecewaan. Kita baca lagi ayat yang lain dari Yeremia 17. Yeremia 17 ayat 7 dan ayat 8. Ayat-ayat ini tidak asing lagi bagi kita, tapi saya ingin mengajak kita untuk kembali merenungkan tentang harapan-harapan yang tentu banyak dalam Alkitab, tetapi hanya beberapa hal ini yang saya akan sampaikan dalam renungan doa kita malam hari ini. Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini yang luar biasa. Orang yang harapannya di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan harapannya di dalam Tuhan, dia dikatakan digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Pohon yang ditanam tidak akan mungkin langsung kita mengharapkan buah, tetapi dia mendapatkan begitu banyak makanan sehingga dia tumbuh, dikatakan dia tumbuh dengan subur, dan pada akhirnya harapan untuk mendapatkan buah itu ada. Sehingga kita mendapatkan buahnya. Yang dicari Tuhan itu adalah buahnya. Hasil pada akhirnya. Sekalipun ada panas teriknya matahari, dikatakan dia tidak pernah menjadi layu, tidak pernah merasa kering. Kita tidak dapat mengukur kerohanian seseorang di masa seperti ini. Jarang kita bisa dalam kumpulan yang lebih banyak, bisa berbincang-bincang seperti waktu-waktu tahun-tahun yang lalu. Sekarang sebuah kemandirian dari masing-masing pribadi ataupun keluarga untuk kita bisa menjalin hubungan kita kepada Tuhan. Apakah kita bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air tersebut, di mana akar-akarnya yang begitu kuat, dia merambatkan akar-akarnya sampai kedalaman yang lebih dalam, sehingga ketika badai datang pun tidak akan membuat dia menjadi patah, menjadi tidak hidup lagi. Dia punya kekuatan. Bapak Ibu Saudara, saya beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, saya diberikan bibit pohon ara. Dulu saya tidak ngerti, walaupun saya peranannya di sekolah Alkitab itu sebagai Adam, dipakaikan daun-daun begitu seperti Adam ketika jatuh dalam dosa. Karena saya tidak tahu ara itu seperti apa. Saya belum pernah ke Timur Tengah. Ternyata setelah saya tanam, daunnya itu lebar-lebar. Seperti pohon jati. Sampai tetangga katakan, minta Pak untuk bungkus nasi gitu. Karena memang lebar. Lalu kemudian saya perhatikan, iya ya. Ketika di Taman Eden, ada pohon pengetahuan baik dan jahat, lalu kemudian pohon kehidupan, dan tentunya diantaranya adalah ara. Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka dia mengambil daun ara itu untuk
menutup ketelanjangan mereka. Berarti salah satu buah yang tertua, pohon yang tertua itu adalah pohon ara. Lalu kemudian ketika masuk di Perjanjian Baru, Yesus pernah mengutuk pohon ara yang daunnya hanya rimbun. Yesus mengharapkan buah, tetapi ternyata yang ada adalah daun yang rimbun, dan memang rimbun daunnya. Tapi yang diharapkan Tuhan itu adalah buahnya, bukan daunnya. Dan saya mengamati pohon ara saya, buahnya itu sampai di tanah. Sehingga kadang busuk karena apalagi di musim hujan, buahnya itu sampai tanah. Malah sekarang masih jarang untuk naik ke tangkai-tangkai atas. Masih berkisar di bawah sampai di akar. Dan luar biasa banyak sekali buahnya. Menyenangkan. Dia cukup. Ketika saya taruh di karena sangat terbatas, taruh di pot begitu, ya agak lambat. Dan ketika saya pindahkan ke tanah, wah cepat sekali dia. Dia begitu subur, lalu kemudian mulai mengeluarkan buah yang banyak begitu. Setiap teman-teman yang datang, hamba-hamba Tuhan, wah saya mau gitu. Ya sudah tunggu, saya cangkok dulu, ya. Saya cangkok dulu. Ini pohon apa? Mereka pun juga belum tahu, belum ngerti begitu. Nah yang diharapkan itu harapannya pada akhirnya adalah buah. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekalipun di tahun-tahun yang kering yang sedang kita hadapi, dengan berbagai goncangan masalah, dan itu merupakan panas teriknya matahari, yang mungkin membuat kita tidak bisa bertahan. Tapi ketika kita ada pada posisi yang tepat, ada di tepi aliran air, akan tetap membuat kita segar, akan membuat kita tetap tumbuh, dan bahkan selalu hijau, dan mengeluarkan buah-buah itu. Dan Roma tadi katakan bahwa harapan kita di dalam Yesus itu tidak pernah mengecewakan. Bapak Ibu, kita seringkali kecewa kepada manusia. Siapa di antara kita yang tidak pernah kecewa? Ada orang yang kecewa akhirnya ingin menjauh. Kenapa? Karena kecewa dengan harapan-harapan yang mungkin pernah disampaikan tetapi tidak menjadi sebuah kenyataan. Sehingga terjadi renggang, persaudaraan tidak terjalin dengan baik lagi. Kenapa? Janji yang tidak ditepati. Dan siapa yang kita janjikan itu telah mengharapkan sesuatu, tetapi nyatanya meleset. Teman, saudara, bahkan orang tua bisa pada akhirnya tidak tepat pada janjinya yang kita harapkan. Tapi Yesus di dalam segala kemuliaannya, kebesarannya, apa yang Dia janjikan kepada kita, itu adalah sesuatu yang pasti. Untuk itulah maka mari kita semakin giat di dalam Tuhan, semakin bertekun kepada Dia. Kita kembali ke Amsal 13 ayat 12 tadi. Amsal 13 ayat 12, harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Kita sedang menuju ke sana, yang saya katakan dalam sebuah proses, pohon kehidupan, bukan pohon yang mati, tapi pohon kehidupan. Terpenuhi dalam setiap hidup kita. Itu sebabnya mari kita berharap kepada Tuhan,
Dan mari kita tetap tertanam dengan baik. Dan ketika perawatan hidup kita juga dalam keadaan yang baik, kita akan menghasilkan buah yang menyukakan orang lain, menyukakan Tuhan, bukan untuk dirinya, tetapi justru hasil buah yang dihasilkan itu adalah untuk kepentingan orang lain, yang terlebih adalah kepentingan kepada Tuhan. Tidak pernah mengalami kekhawatiran dalam hidupnya, sekalipun masa yang sulit, masa yang sukar, masa yang dikatakan panas teriknya matahari, tetapi dia tidak pernah layu, tidak pernah menjadi kecewa, tidak pernah menjadi orang-orang yang hidup dalam kekhawatiran, tetapi dia hidup dalam satu kebahagiaan dan Tuhan yang akan tetap menolong dalam hidup kita masing-masing. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita menyembah Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Mari singer bisa membantu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Lagi dari atas Tuhan, Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Amin. Percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku
sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Haleluya. Oh, mari kita sembah Dia. Buka suara bagi Dia. Oh, harapan yang pasti adalah andalan kita kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Haleluya. Glory, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan, muliakan nama-Mu. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib. Yesus ajaib, ajaib. Gloria,
Terima kasih Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Tempat ini mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku bagaikan tanah kering, Amen Tuhan, yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan rindu selalu, Amen, hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Ini kerinduan kami Tuhan. Oh, doa kami Yesus, mengalir memenuhi kami Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita, berdoa untuk pergumulan kita gereja yang ada di Hayamuruk maupun yang ada di Tugu. Berdoa juga untuk jemaat, baik mereka di usia lanjut, Tuhan kiranya yang meneguhkan mereka. Kita berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan, majelis, seluruh pelayan, ada kerjasama yang baik, dan Tuhan menolong, memberkati dalam setiap
usaha-usaha yang sudah dilakukan. Dan juga kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita nyanyikan refrennya saja, dan saya undang nanti Bapak Surya maju ke depan untuk berdoa. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah umat-Mu yang hadir malam hari ini Tuhan. Kami rindu aliran kuasa Roh Kudus turun atas kami Tuhan. Sekali lagi mengalirlah kuasa-Mu Tuhan bagi kami semuanya. Kuasa Roh Kudus, kami menikmati, kami merasakan aliran kuasa Roh Kudus turun atas kami Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan, penuhi pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Hati kami tengadah di hadapan-Mu Tuhan, mengucap syukur karena kami boleh menikmati aliran surga tinggal di dalam hati kami, memenuhi hati kami, memenuhi jiwa pikiran kami, perasaan kami, dan memenuhi tubuh kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau Engkau masih berkenan atas sekumpulan umat-Mu malam hari ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau masih berkenan bagi kami Tuhan. Haleluya. Engkau masih berkemurahan bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kemurahan-Mu lebih dari hidup kami Tuhan. Kemurahan-Mu Tuhan. Engkau menilik setiap umat-Mu yang hadir malam hari ini. Tidak terkecuali Tuhan, jamah mereka Tuhan. Jamah roh mereka, jamah hati mereka, jamah jiwa mereka Tuhan. Supaya kami boleh dipulihkan oleh Roh-Mu yang kudus. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Tiada yang lain ya Tuhan yang kami harapkan. Hanya Engkau Tuhan yang tahu kehidupan kami, yang tahu kehidupan kami untuk yang akan datang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bahwasanya pengharapan itu hanya Engkau saja ya Tuhan. Sumber pengharapan kami hanya Engkau saja Yesus. Apapun masalah yang ada dalam kehidupan kami, baik masalah dalam gereja ini ya Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah jalan keluar kami Tuhan. Kami hanya memandang kepada-Mu, tidak ada yang lain ya Tuhan. Mari Tuhan beracaralah Tuhan.
supaya nama-Mu dipermuliakan, supaya nama-Mu ditinggikan, supaya kami umat-Mu boleh mengetahui bahwa Engkau berkuasa atas kami semuanya. Engkau berkuasa atas permasalahan yang kami hadapi ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bertahu Tuhan, kami tahu. Kami percaya Engkau sedang beracara di dalam rumah-Mu ini ya Tuhan. Engkau sedang mengerjakan sesuatu di dalam gereja-Mu ini ya Tuhan. Engkau akan membersihkan kami semuanya ya Tuhan. Sehingga kami boleh layak di pemandangan Tuhan. Kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Saat kami memuji menyembah-Mu, kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Pujian penyembahan kami boleh berkenan dan boleh berlayak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan gereja-Mu dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami percaya Roh-Mu sedang bekerja Tuhan. Kami juga mau serahkan para hamba-hamba-Mu yang melayani dalam gereja-Mu ini ya Tuhan. Mari Tuhan, berikan hati yang baru, roh yang baru Tuhan. Supaya mereka boleh melayani Engkau dengan kesungguhan hati mereka Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu firman-Mu dibukakan akan atas hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh memahami kebenaran firman-Mu. Kami boleh dicerahkan akan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh didewasakan. Kami boleh mengetahui, kami boleh memiliki pengetahuan akan firman-Mu dengan benar ya Tuhan. Dan kami akan hidup oleh firman Tuhan. Kami hidup di atas firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sidang jemaat-Mu juga kami serahkan semuanya Tuhan di dalam tangan kasih kuat kuasa-Mu. Mari Tuhan, Engkau tahu segala permasalahan kehidupan kami. Baik dalam segi sakit penyakit, ekonomi, pekerjaan, usaha dan lain sebagainya. Kami mau berserah, kami mau bergantung di dalam tangan kasih kuat kuasa-Mu. Engkaulah sumber pengharapan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau mendengar akan doa-doa kami ya Tuhan. Dan Engkau akan bekerja bagi kami Tuhan. Karena firman-Mu mengatakan bahwasanya Engkau bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati hamba-Mu Bapak Ian yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu semakin hari boleh semakin indah di pemandangan-Mu. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami serahkan. Mari kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Nanti Ibu Gembala Senior yang akan tutup kita dalam doa berkat. ya Tuhan, di mana Engkau sudah tolong kami sekalian. Setiap hari Engkau tidak pernah tinggalkan kita. Apapun keadaan kami, tetap Engkau selalu menyertai kami.
Terima kasih ya Tuhan buat hari ini adalah hari yang baik bagi kita. Biarlah kita boleh memuliakan nama daripada Engkau. Terima kasih, sebentar umat-Mu akan pulang Tuhan. Biar Engkau beserta dan Engkau tibakan dengan selamat berkat daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati ya.